gerakan kita sudah punya ancang-ancang gitu. Yes, Mas Rambat silahkan dimulai aja yuk, kita nanti biar udah kita bisa manfaatkan waktu. Oke Mas Risa bisa sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, Mas Tafsir, Mbak Rina, Pak Rida ini yang tidak open mic. Ini menghemat waktu. Mungkin kita fokus dengan Mbak Rina dan Mas Tafsir. Untuk teman-teman yang lain nanti bisa menyimak dari rekaman ini. Jadi pertama nanti dari Pak Dwi bisa dijelaskan singkat, itu mungkin bisa juga ditambah sedikit profil Pak Dwi ini biar kami tambah semangat. Kalau saya kan sudah tahu latar belakangnya, gitu. Mas Tafsir, Mbak Rina kan baru kenalan gitu kan. Nanti bisa sosoknya siapa nih gitu biar semakin yakin kita menjalankan program ini. Terus yang kedua, kalau Mbak Rina mungkin kita udah banyak diskusi panjang ya terkait program ini. Nah, tapi nanti kalau misalnya masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Kalau Mas Tafsir sendiri nih yang nanti juga bisa secara teknis bisa dialog. Walaupun tadi saya juga ngobrol dengan Mas Tafsir. Monggo Pak Dwi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Rambat yang sudah memprakarsai pertemuan ini, walaupun masih lewat kabel ya, atau lewat udara, tapi ini paling tidak mendekatkan kita dari masing-masing kemampuan kita, nanti kita jadikan satu menjadi kemampuan yang dahsyat. Jadi pertama saya kenalkan, saya nama lengkapnya tuh panjang banget, tapi daripada pusing-pusing, yang sudah dikenal teman-teman, nama saya pertama Dwi Harsoyo, depannya itu ada Adi Nurwan, Dwi Harsoyo. Tapi biasa teman-teman panggil yang teman-teman sudah tua seperti saya itu pakai yang belakang karena kesannya itu Jawani, Dwi Harsoyo. Kalau depan Adi Nurwan tuh saya waktu masih kuliah, jadi nama depan itu yang sering dipakai itu. Tapi itu nama saya semua. Dan latar belakang pekerjaan saya pensiun PNS tahun 2013. Jadi saya pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan saya terakhir menjabat sebagai auditor. Jadi tugas saya sebelum jadi sahabatnya teman-teman ini saya PNS. Terus kemudian tahun 2013 saya bergabung dengan perguruan tinggi karena ada beberapa teman yang tahu bahwa saya dianggap bisa. Saya bergabung dengan perguruan tinggi dan sampai hari ini saya menjadi dosen di 5 perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi yang hanya D3, yaitu jurusan keuangan perbankan di Semarang. Kemudian juga ada akademi teknik di Salatiga. Kemudian juga Stipari, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata, dan STIE Semarang, dan juga Stikom Semarang, dan yang terakhir bersama dengan STAINU, Sekolah Tinggi Agama Islam NU di Temanggung. Nah, saya memang dosen luar biasa, artinya itu biasa di luar, jadi tidak dosen tetap. Karena memang kalau menjadi dosen tetap itu akan terpaku hanya di satu tempat, temannya sedikit. Nah, saya ingin temannya banyak, maka saya tidak menjadi dosen tetap, di samping memang usia sudah tua. Jadi kalau NIDN sudah tidak bisa, jadinya NIDK, nomor induk dosen khusus. Nah, saya punya itu. Nah, oleh sebab itu, saya menjadi koordinator di sini ya, yang kita kerjakan sekarang. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa saya domisili di Ungaran, Jawa Tengah. Bukan Jawa Timur, tapi Jawa Tengah.
Dan saya setiap hari tidak di rumah karena sering. Selamat datang Pak Wogo. Ya, ini dari mana Pak Wondo? Pak Wogo, Pak Dwi ini dari Temanggung. Beliau Oh, gitu. guru Ya, ya. SMK 1 Temanggung, Oh, senior di begitu. sana, ketua Oke, LPM Temanggung ya. Desa Putat juga, terus punya Agro Edu Wisata Putat juga, Pak. Lengkap nih. Oh, ya. Selamat bergabung Pak Wondo. Kemarin kita memang belum sempat salam-salam lewat grup juga ya. Belum dimasukkan grup apa sudah Ini Pak kebetulan Rambat? belum. Oh, Tadi belum baru ya. saya jadi Habis ini nanti masuk. habis ini Oke, masuk. untuk singkatnya saya profiling saya dulu ya supaya yang pengen ngerti. Terus kemudian saya domisili di Ungaran sehari-hari. Kalau hari Sabtu dan Minggu mesti tidak di rumah karena saya muter dari hari Jumat itu ngajar di beberapa perguruan tinggi. Tapi ada salah satu perguruan tinggi yang kita buat program. Jadi program kita, jadi untuk profil saya itu dulu ya cukup ya. Dan saya punya di rumah ya ada kegiatan. Buka buka warung kecil-kecil itu untuk memperlihatkan bahwa kalau saya punya duit itu tidak banyak orang yang curiga, itu orang di kerjaan kok di duit nanti dikira bingung tuyul gitu ya. Jadi saya punya kegiatan di rumah tuh ya ada nerima laundry, ada juga jual rokok, ada pakaian, pokoknya ada kegiatan lah di rumah biar istri yang bisa nunggu gitu. Jadi kalau pas punya duit itu orang tidak curiga gitu. Kalau nggak ada gaweannya kok di duit nanti dikira gawe duit. Dan kemudian saya punya kegiatan juga di luar itu. Saya punya yayasan. Yayasan saya namanya Yayasan Bakti Handayani yang menaungi kegiatan kita ini. Jadi kegiatan ini dinaungi oleh yayasan dan kemudian saya punya LPP SDM Trend. Jadi lembaga pengembangan dan pemberdayaan SDM. Jadi kepingin saya setiap SDM yang kenal saya menjadi dirinya itu hidup lebih baik. Jadi tidak hidup yang seperti kemarin, jadi hidup lebih baik. Maka saya mengajak teman-teman lewat beberapa yang saya kenal, lewat Pak Rambat, Pak Reza, supaya ngumpulin teman-teman yang punya potensi, yang masih parsial sendiri-sendiri, kita gabung. Jadi kegiatan kita di bawah naungan LPP SDM Trend. Jadi LPP itu singkatan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan SDM. Itu bisa ditempatkan dimanapun. Kalau misalnya yang kita kembangkan di Temanggung, ya nanti kita buat pemberdayaan SDM pedesaan dan aparatur desa di wilayah Temanggung. Misalnya begitu, di wilayah mana-mana begitu. Nah, kaitannya dengan itu, kita punya kegiatan sosial. Satu adalah tentang kesejahteraan masyarakat, tentang ketenaga kerjaan, dan tentang pendidikan. Jadi yang sekarang sedang kita bina ini adalah kegiatan yang di bidang pendidikan dan tenaga kerja. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang bisa bergabung dengan kita, itu adalah membangun dua hal dalam satu kali langkah, yaitu membangun masa depan supaya harga dirinya itu meningkat. Jadi harga diri itu saya asumsikan sebagai bekerja. Kalau orang punya pekerjaan itu punya harga diri. Walaupun kaya, raya, tapi nggak punya kerjaan kan, wah, gue kan sugih sekondi. Nah, pengurangan kerja gitu. Nah, tetapi kalau orang itu sudah bekerja, tapi tidak punya masa depan itu bisa. Karena misalnya cuma lulusan SMP, SMA, tapi wis nyambut gawe, itu selamanya akan tingkatnya seperti itu. Maka kita tawarkan dengan peningkatan pendidikan melalui jalur ini, sehingga masa depannya terjamin. Jadi kalau kita nanti bergabung dan kita bekerja untuk menularkan dan menyampaikan segala sesuatu tentang kebaikan itu, masing-masing ada punya dua keuntungan. Keuntungan dunia dan akhirat. Yang akhirat yaitu karena kita memberi jalan kepada orang lain yang bisa meraih masa depan dan harga dirinya melalui bekerja dan pendidikan, maka kita akan memperoleh hasil ekonomi di dunia. Jadi kita wis cocok fi dunia wal akhirah. Jadi dunianya yo entuk, akhiratnya yo dapat.
Jadi semua kegiatan kita nanti akan berhasil, akan endingnya itu akan menambah jumlah tabungan masing-masing. Jadi itu yang harus kita pegang dulu. Kita kerja di dunia itu harus berbiaya. Maka kalau nanti kita sudah bergabung dan kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan kita, setiap cucuran keringat penjenengan akan dihitung dan itu akan menghasilkan uang. Nah, cuman memang pada awal kita harus bekerja dulu, terus kemudian baru mendapatkan hasil di kemudian. Nah, cara kerjanya gampang karena semua sudah kita buat dan saya sudah menggandeng satu perguruan tinggi yang bisa mewadahi kegiatan kita. Jadi kegiatan kita di SDM LPPSDM itu adalah menambahkan segala sesuatu yang dibutuhkan orang saat ini, yaitu bisa dan juga bisa menghadirkan perayaan pencapaian pendidikan sampai sarjana. Jadi bisa SMA menjadi S1, bisa S1 menjadi S2, atau D3 menjadi S1. Nah, itu secara umumnya begitu. Nah, secara detailnya silahkan yang diperlukan dijelaskan tentang apanya. Ini kelihatannya Pak Wondo ini sedang sibuk di kebun nih ya. Kelihatannya Pak Wogo, Pak Dwi. Pak Wogo. Beliau memang punya agrowisata luas sekali. Wah, ya. Bagus ini nanti bisa di-linkkan dan tempat tujuan teman-teman mahasiswa nanti kita berkunjung ke setiap daerah itu sudah punya gambaran ya. Wah, di Pak Wogo ini punya kebun yang seperti ini. Ini kan kuliah plus itu seperti itu. Jadi nanti kita silakan detailnya. Oke, sementara itu gambaran umumnya. Silakan yang pengen diketahui apa nanti kita jelaskan. Jadi kalau yang di pusat itu ya, karena kita pusatnya di Semarang, yang di pusat itu saya, kemudian Pak Rambat, Pak Risa, dan tim IT-nya ada Mas Andri. Mas Andri tidak kelihatan tuh. Itulah nanti kita buat zona-zona. Zona yang sudah terdata itu adalah Purworejo, Magelang, kemudian Batang, Blora, Magelang, dan saya lupa tuh. Itu Pemalang. Temanggung. Ya, Pemalang ya. Jadi ini Pemalang, Purworejo, Magelang, Blora, Batang, dan tambah Temanggung ya. Temanggung ya. Sama Semarang. Nanti kita akan menguatkan masing-masing zona. Jadi masing-masing zona nanti tidak bekerja sendiri, tapi kita supply kekuatannya, kita supply pengertiannya, sistemnya. Jadi sementara kita bekerja bareng-bareng, nah nanti masing-masing kalau sudah kuat, masing-masing itu bisa berdiri sendiri sebagai sub-sub kegiatan kita, dan itu akan menghasilkan segala sesuatu yang kita inginkan. Oke, saya kira demikian itu, dan silakan apa yang ingin diketahui tentang kegiatan kita atau tentang apapun, silakan. Begitu Mas Rambat, moderatornya kan panjenengan nih. Matur nuwun Pak Dwi. Jadi teman-teman, kalau kita ibaratkan itu kita jual nasi goreng yang diberi topping. Toppingnya keahlian digital marketing, pembekalan wirausaha. Nasi gorengnya itu adalah sarjananya yang kita kerjasama dengan STI Semarang. Simpelnya seperti itu yang kita lakukan. Tapi monggo Mas Tafsir mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau Pak Wogo. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Rambat. Pak Wogo, silakan. Pak Wogo. Mohon maaf Bapak, izin untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan program yang tadi disebutkan. Ya, silakan. Ya, yang pertama mohon maaf Pak, saya tadi buka langsung sudah mulai. Ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Pak Arwogo dari Temanggung, Utat Bulu Temanggung. Alhamdulillah profesi saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Temanggung pada program keahlian pertanian, khususnya pertanian, perkebunan, dan hortikultura.
Alhamdulillah lagi di rumah saya ada sedikit usaha, yaitu merintis agro edu wisata dan beberapa sarana pertanian, yaitu berkaitan dengan pupuk, kemudian berkaitan dengan peternakan dan perikanan, sehingga terpadu. Mohon maaf Bapak, tadi Pak siapa ya ini Pak mohon maaf saya tadi lupa belum Oh, fokus. Dwi Harsoyo, Pak. Oh Pak, ya Pak Dwi Harsoyo, mohon maaf. Ini saya posisi lagi di Gunung Pati, Oh, iya. posisi lagi magang di landscape di tempatnya Pak Mahmud. Oh, dekat tuh ya dengan saya. Iya di UNES Pak ini Pak. Oh, Saya di lagi UNES. Ya, ya, ya Pak. Iya. dalam rangka pelaksanaan magang yang dibiayai oleh negara Ya, Pak. untuk peningkatan kompetensi pada landscape pertamanan. Nah ini saya di belakang ini hasil karya 50%, saya kemarin tidak masuk, sekarang saya baru akan memfinish atau melaksanakan kegiatan lagi. Sambil sama anu ya Pak, ini mohon maaf sambil saya bekerja untuk meneruskan pekerjaan tapi tetap fokus pada apa yang disampaikan. Silakan, Pak. Ya, kemudian Bapak, Iya. Pak Dwi, mohon maaf sekali lagi bahwa apa yang disampaikan tadi saya baru mencerna kurang lebih 50%. Intinya Ya. bahwa insya Allah kami dari Temanggung ikut gabung sesuai dengan program yang disampaikan oleh tadi. Sehingga barangkali persiapan-persiapan, alhamdulillah kalau dari tempat kami untuk agrowisatanya, kemudian sarana dan lingkungannya siap untuk bisa ditengok, walaupun nanti ada sedikit-sedikit, ada beberapa hal yang perlu nanti diperbenahan. Ya, Pak Wogo, Dan silakan. Ya, ya. kemudian untuk beberapa hal, sudah ada beberapa kunjungan kaitannya dengan untuk agro edu wisatanya. Ya. Begitu Pak Dwi Harsoyo, laporan dari saya. Terima kasih Pak. Jadi kegiatan Bapak itu udah 80%, Pak. Jadi yang lain mungkin masih 50%, tapi Bapak udah 80%. Pertama, sudah punya populasi. SMK itu kan populasi kita. Betul, Nah, nanti betul, kita Pak. akan buat kegiatan, kita akan berkunjung ke SMK dan SMA untuk kita memberi motivasi dan sosialisasi tentang program ini. Nah, sehingga anak-anak yang dari SMA, SMK itu sudah punya gambaran, habis lulus ini aku mau apa ya gitu. Apa mau bekerja sambil kuliah, apa kuliah aja, apa bekerja aja, itu sudah ada pilihannya. Jadi dari SMK nanti sudah punya gambaran. Dan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh SMA atau SMK nanti akan. Oke, sementara terima kasih untuk Pak Wogo. Nanti kita akan persiapan untuk teknisnya, bagaimana membantu Bapak di bidang kegiatan ini agar kegiatan Bapak bisa sinergi. Jadi Bapak itu sudah punya populasi, sudah punya sasaran, dan tinggal mendorong sedikit aja kegiatan Bapak di daerah Temanggung akan berhasil. Dan nanti kalau ini Bapak tetap siap dan berminat, Bapak akan kita jadikan koordinator di zona Temanggung. Jadi nanti segala sesuatu dari Temanggung akan melewati pintu dari Bapak. Jadi kita ingin dalam satu wilayah itu ada satu pintu aja, tidak pintunya banyak. Nah, pintunya banyak tuh kesel Pak, ngancingnya tuh kuncinya harus banyak. Nah, Bapak nanti kalau siap kita jadikan satu ya, seorang koordinator di wilayah Temanggung, dan yang lain-lain akan kita tularkan melalui pintu Bapak. Terima kasih Pak Wogo sudah berkenan untuk bergabung. Nah, intinya kita memang akan menjangkau. Jadi kita punya tagline itu yang untuk Jawa itu gini Pak. Nyambut gawe, nyambi kuliah. Jadi utamanya adalah nyambut gawe Pak. Nah, di samping nyambut gawe kita bisa nyambi kuliah. Terus kemudian dari nyambut gawe nyambi kuliah itu kita punya lagi tagline yang membedakan. Jadi kuliah dimurahkan, dimudahkan, didekatkan. Nah, jadi kita bisa bekerja, bisa mencapai pendidikan tinggi, dekat, murah, dan mudah. Dan jaminannya terakhir apa? Lulus dengan akreditasi B. Jadi perguruan tinggi yang kita ajak bekerja sama itu akreditasi B. Jadi kalau punya lulusan dari sini nanti dijamin bisa ikut bersaing, pengennya bekerja di BUMN, bank-bank nasional,
perusahaan-perusahaan nasional atau PNS. Jadi perguruan tinggi yang berakreditasi B itu sudah memenuhi syarat untuk ikut bersaing dan nilainya kita plus. Karena lulusan dari kita itu dijamin satu, dapat gelar formalnya dari akademi. Kalau sarjana akuntansi SAKT, kalau sarjana manajemen SM, tapi punya sertifikat digital marketing, punya NIB, nomor induk berusaha, punya hak merek kalau punya usaha, dan yang terakhir bakal punya usaha. Itu ya bedanya. Tapi kalau kuliah yang biasa-biasa kan baru lulus orang diurusi. Kita tidak, kita ngurusi dulu supaya dia jaminan pekerjaan ada, jaminan pengetahuan pasti karena formal, dan dijamin perguruan tingginya perguruan tinggi yang kita pilihkan yang sudah bonafit dan terakreditasi B. Oke, begitu Pak Wogo, terima kasih. Dan yang lain mungkin Bu Rina bisa memperdalam atau ingin sesuatu, tapi memang lebih baik diperkenalkan dulu profil penjenengan supaya semuanya mengerti dan bersemangat kayak penjenengan. Silakan. Itu ya Mas Rambat, Bu Rina sekarang nggih. Iya, monggo Bu Rina, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Haryati dari Batang Paling Gunung. Keseharian saya sebagai UMKM produksi teh sama kopi dan ada beberapa snack. Kalau untuk komunitas-komunitas saya mengikuti komunitas UMKM di Batang di Kabupaten. Saya juga aktif di KWT Kabupaten, Kecamatan, dan KWT Desa. Dan sekaligus sebagai Ketua Kelompok Sangan Simbah. Seperti itu kira-kira. Itu profilnya kurang, kurang lengkap. Dilengkapi. Apalagi Pak? Misalnya gambarnya nggak kelihatan Mbak Rina. Itu ya. Lagi nggak enak badan Pak. Nggak kelihatan nggak enak badan kok, nggak akan ada yang ngicipi badannya. Jadi nggak enak enggak apa-apa ya. Apa. Ini fotonya siapa? Bu Rina atau tetangganya? Saya dong. Makanya karena nggak gerak-gerak kan tipe itu. Itu jadi berarti Bu Rina ini domisili sehari-hari tetap di namanya apa di Garu Langit apa kemarin Kembang Langit ya? Kembang Langit. Apa? Banyulangit. Oh Banyulangit. Banyulangit kan nyanyian. Kembang Langit Pak. Oh Kembang Langit kok Pak Rambat. Kalau Banyulangit kan suara angin mana gue itu. Iya. Itu Pak karaoke Pak nanti. Oh iya. Oke Bu Rina berarti setiap harinya berdomisili di Kembang Langit dan kemudian punya usaha dan usahanya sudah menasional ya. Nah, berarti seperti Pak Wogo. Ya, alhamdulillah. Nah, karena kita sekali lagi yang membedakan kita adalah kelas ya. Kelas kita adalah kelas UMKM. Jadi sebetulnya kan nanti kita buat grup-grup daerah itu namanya adalah kuliah kelas UMKM. Jadi kuliahnya tetap harus ada. Kalau kelas UMKM itu orang ngerti. Nah, kuliah kelas UMKM. Maksudnya apa? Sebetulnya kita bisa melayani atau memberikan kesempatan pada teman-teman yang tidak harus pelaku UMKM. Cuman kenapa harus itu? Supaya beasiswanya itu bisa diambil. Jadi kita tuh di lembaga atau yayasan ini ada beasiswa yang di depan. Jadi kuliah kita tuh bebas uang gedung, bebas uang ujian, bebas uang semesteran, bebas uang SKS. Kalau penyanyi kuliah di swasta mesti SKS ada. Satu SKS berapa jumlah yang bayar. Semesteran bayar. Ujian bayar. Uang gedung bayar. Sumbangan bayar. Kita tidak. Nah itu yang kita namakan beasiswa terbatas. Jadi mahasiswa cukup menyediakan uang jajannya. Nek biasanya jajan itu dikurangi. Rp17.000 dicelengi untuk membuat jalan masa depan. Ya, untuk membuat jalan masa depan. Nah, sehingga masa depannya itu teraih hanya kita mengisikan uang 17.000 itu. Oke, sementara saya tak sambil ambil cas tak ngecas ke ini laptopnya. Sebentar, Ge.
bisa Mas Rambat tambah dulu. Saya ini nanti tak lanjutin. Mas Tafsir mungkin bisa memperkenalkan diri nih. Beliau sudah lama di training public speaking juga. Ini yang kemarin Pak Wogo ke SMK juga, ini Mas Tafsir juga gabung. Silakan Mas Tafsir menyapa dan memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rambat, Waalaikumsalam. Purina, Pak Wogo, semuanya yang saya hormati, yang saya cintai. Salam silaturahim, salam ta'zim, salam kenal. Saya Mas Tafsir, saat ini berdomisili di Kota Semarang, Bapak Ibu Semarang. Saya aslinya dari Jogja Sleman, cuman sekarang alhamdulillah di Semarang bisa dekat dengan Pak Rambat, bisa dekat juga dengan Pak Dwi. Ini alhamdulillah syukur nikmat sekali Pak Dwi. Insya Allah nanti izin silaturahim Pak Dwi. Alhamdulillah aktivitas saya dari dulu di tahun 2013, 2014, saya dulu pernah melatih tentang mentality, yaitu melatih di dalam dunia atlet. Saat itu atlet saya di dunia balap sepeda. Jadi teman saya yaitu namanya Aspal. Kalau nggak selamat, ya udah ketemunya sama Aspal. Jadi mentalitinya terlatih dari situ. Rutenya kalau dulu dari Simpang 5 ke Ungaran, kadang ke Borobudur, bolak-balik, ya itulah seperti itu. Terakhir sampai di 2016. Kemudian masuk 2015, saya masuk di dalam dunia training public speaking, yang mana sudah keliling alhamdulillah di beberapa daerah Karesidenan Jawa Tengah sama DIY, dan di situ alhamdulillah diamanahi untuk membina anak-anak SMA SMK sederajat dan membina mahasiswa-mahasiswi khususnya yang ada di Semarang, Jogja, Solo, kalau itu yang ada di Jawa Tengah. Kalau yang di Jawa Timur, Jawa Barat, terkadang kita ke sana, Bapak Ibu. Dan aktivitas alhamdulillah juga dengan senang hati bisa sharing-sharing dengan mereka-mereka semuanya, khususnya di bidang self-development people. Self-development people, dunia leadership, intrapersonal, public speaker, dan wirausaha. Di situ. Alhamdulillah, hari demi hari diperjalankan bertemu dengan orang yang sevisi semisi. Salah satunya jumpa lagi di Semarang, jumpa lagi dengan Pak Rambat. Saat itu langsung diajakin, bro, ayo main ke Temanggung. Siap, berangkat. Alhamdulillah bisa jumpa juga dengan Pak Wogo di sana. Kita bisa saling sharing, bisa saling melengkapi. Visi misi itu menjadi nyata, insya Allah. Dan di sini silaturahim saya, mohon bimbingan, mohon arahan, karena saya yang lebih muda sendiri, Bapak Ibu semuanya. Pengalaman praktek, pengalaman dari 2015 sampai saat ini, pengalamannya di atas panggung. Kemarin selama 2 tahun, 2020 sampai 2022, duduk manis di depan layar kaca, Bapak Ibu, karena online. Online itu alhamdulillah bisa menjangkau sampai di hampir seluruh Indonesia. Anak didik saat itu paling banyak dari Kalimantan, dari Pontianak, kemudian dari Medan, Sumatera, dan lain sebagainya. Yang Jawa itu malah dikit. Jawanya saat offline dulu. Memang Mike, mute. Nah, oke, ya. Oke, ya, lanjut. Bapak Ibu semuanya sampai mana tadi Pak Dwi? Sampai ke pengalaman yang di depan layar tadi kan? Oh iya, 2 tahun yang lalu alhamdulillah itu saya disuruh duduk, kerjaan saya 2 tahun yang lalu duduk di depan layar kaca kayak gini, layar laptop untuk mengisi Zoominaria. Jadi Zoominar yang berbahagia, namanya saya Zoominaria. Dulu hal yang sangat asik, saya punya satu konsep namanya crazy. Crazy itu gila. Gila itu golek ilmu langsung action. Tentunya dalam bidang apa? Dalam bidang self-development people, pengembangan diri, bahasa, dan di dunia mentality yang nantinya akan kita sinergikan. Dan alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia sekali
bisa bertemu dengan bapak-bapak, Pak D, Bude-bude yang insya Allah bisa menambah wawasan saya, menginspirasi saya buat kehidupan kedepannya yang lebih maju lagi. Segitu Pak Dwi, perkenalan saya. Saya insya Allah siap bersinergi karena bagi saya adalah there is no result without real action. Tidak ada kesuksesan yang nyata tanpa adanya aksi yang nyata. Benar. Betul. Nah, alhamdulillah. Bagus. Tadi saya udah ngobrol lama sama Pak Rambat, Pak Dwi. Ya. Kita udah ngobrol lama, menyatukan visi misi, lain sebagainya. Tiba-tiba terlintas. Yang saya lintaskan, saya selaku di generasi muda, yaitu mengenai tentang perluasan. Perluasan zona. Kalau menurut Pak Dwi itu gimana cara kita perluasan zona ini dan program-program menarik apa yang kita tidak hanya merekrut mahasiswa, tapi nanti akan menimbulkan nilai value plus yang akan ada untuk melengkapi sini. Istilahnya topping plusnya gitu. Oke, kita jelaskan ya. Jadi kalau penambahan zona secara fisik itu gampang. Tetapi misi kita, perguruan tinggi yang lain itu berpikirnya bagaimana dia direkrut menjadi mahasiswanya dan lulus. Kepeduliannya di mana? Nah, di situ harus kita cari. Nah, kita beri toppingnya tuh. Jadi kita tuh gampang. Kita sudah punya perguruan tinggi yang sudah jaminan dan sudah menasional. Sehingga kalau kita menawarkan program, tapi ada yang tanya perguruan tinggi mana nih? Nah, kita tampilkan sudah pada percaya. Karena perguruan tinggi yang kita gandeng ini, STIE Semarang itu dulunya adalah Akademi Koperasi yang sudah 42 tahun yang lalu menjadi perguruan tinggi. Tetapi pada era-era sekarang kan harus menaikkan status menjadi sekolah tinggi. Ya, makanya fakultasnya ditambah tidak hanya itu. Dan kemudian toppingnya itu apa? Grup kita ini yang di bawah LPP-SDM itu sebetulnya kan punya kegiatan-kegiatan yang menambah pengetahuan secara praktis di dunia usaha dan di dunia nyata. Jadi usahanya itu nyata. Nah, sehingga tadi kita sampaikan bahwa kalau kuliah ikut kita, program kita, di samping mendapatkan gelar formal, masing-masing orang itu mendapatkan satu sertifikat tentang digital marketing. Jadi bukan hanya sertifikat, tetapi di semester pertama sudah bisa menghasilkan duit. Mungkin Pak Rambat sudah nyampaikan ke itu. Terus yang kedua, setiap mahasiswa itu nanti akan dibekali pengetahuan tentang usaha, tapi tidak hanya pengetahuan, tapi praktek. Makanya yang kita gandeng adalah UMKM. Jadi nanti kita latih. Dan pada setiap mahasiswa nanti, jika dia punya kegiatan, akan kita usahakan, kita jaminkan menjadi mereknya dia dan kita daftarkan. Jadi sekaligus kita kuliah dapat ilmu, tapi pulangnya tidak hanya ijazah sarjananya, tapi punya sertifikat, tadi hak merek, punya usaha, dan punya nomor induk berusaha. Jadi kalau dia akan usaha itu sudah punya jaminan-jaminan atau track-track tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Tetapi semua hal yang dicapai itu tidak hanya portofolio loh, tetapi betul-betul praktis, praktek. Nah, seperti di Pemalang kita sudah menggandeng ada BUMDes yang dikelola oleh anak-anak muda sejumlah 70 orang dan 35 orang diantaranya itu lulusan SMA. Dan dia kita tawari dan mau bergabung. Sekarang sudah ikut gabung di sana. Di sana punya kegiatan di bukit, ada restonya, kemudian ada lintas alamnya, bisa untuk outbound, dan ada shelternya, tempat minum. Nah, di situ nanti mahasiswa akan kita ajak ke tempat-tempat itu untuk studi banding dan juga mempraktikkan ilmunya. Nah, berarti kuliah kita tuh menyenangkan, kayak kuliah alam gitu. Jadi kalau kita bicara soal bisnis, bukan hanya teori, tetapi ada barangnya. Ada yang dibisniskan. Nah, di situ value-nya, nilai tambahnya. Itulah yang dinamakan topping tadi. Nah, SC krimnya sudah banyak yang buat. Makanya pada saat kita bicara dengan orang, jangan menjual lembaga. Tapi jualah kesempatan. Jadi orang yang tadinya itu aras-arasan kuliah, kenal kita menjadi semangat. Karena ternyata kuliah itu ora larang. Mung 17.000. Kuliah itu ora angel, ternyata karo turu ning omah iso. Kuliah itu ora rekoso karena ora usah lunga saka omah iso kuliah. Dan bisa ada pikniknya loh. Karena kuliah setiap 1 semester itu hanya 2 kali datang ke kampus induk untuk piknik sambil nggarap ujian. Dan ujian mesti dijamin, angger teko nggarap mesti lu jamin IP-nya tidak kalah. IP sudah kita jamin lah.
3,0 minimal. Dan akreditasi B. Nah, itu yang nilai tambah. Tapi kalau misalnya kita itu kan wong dagang ya, perguruan tinggi itu jarang yang berpikir punya customer service. Kita itu sama dengan customer service-nya perguruan tinggi, tapi keuntungannya bukan buat mereka, tapi buat kita. Karena kita yang merancang. Perguruan tinggi mendapatkan haknya karena dia didik aja. Jadi haknya dia itu. Tapi keuntungan di kita. Terus satu lagi yang kita pikir apa? Kalau kita ini kuat, sebetulnya bargaining kita ke perguruan tinggi manapun itu akan semakin tinggi. Kalau kita bisa menghimpun banyak ini, aku punya mahasiswa di Purbalingga sekian, di Banjar sekian, kita bisa punya bargaining yang tinggi dengan banyak perguruan tinggi. Dan pilihan fakultasnya banyak. Tetapi untuk belajar, mari kita fokus di jurusan yang gampang dulu, yaitu manajemen sama akuntansi. Nah, itu bisa mewadahi semua lulusan. Jadi kemarin ada yang tanya, kalau dari keperawatan apa bisa? Bisa. S1 keperawatan bisa menjadi S2 manajemen. Nanti ada matrikulasinya. Jadi kita beri matrikulasi 1-2 kali datang, udah sama nih. Udah sama, artinya gerakannya sudah sama karena udah dasar-dasar manajemen dan akuntansinya udah diberi di situ. Nah, sehingga semua jurusan bisa. Kita tidak pandang. Kemudian yang dari D3 manapun bisa. Dan tahunnya lulus kapanpun bisa. Wis tuwa kuwi lho, iso kuliah. Jadi tidak ada batasan, ya. Dan kuliahnya sambil tidur bisa. Nah, itu nilai tambah itulah yang kita ciptakan supaya orang menjadi tertarik. Ketertarikan orang itu adalah keberhasilan kita. Karena jika orang tertarik, kita akan dapat gula-gula dari ketertarikan mereka. Tetapi ingat bahwa itu bukan abal-abal, bukan ngaksi, bukan gaya, bukan tipu-tipu. Karena semua yang kita lakukan itu nyata. Nah, karena nyata itulah kita bersemangat. Nah, kegiatan ini sudah kita lakukan sejak tahun 2013, tetapi dulu saya masih single fighter, artinya parsial. Nah, sekarang kita gabungkan kekuatan-kekuatan, potensi-potensi, value-value, kita bergabung menjadi satu, kita wadahi, dan kita bergerak bersama, satu komando, dan masing-masing akan merasakan tidak terasa dompetnya semakin tebal. Itu yang prinsip dunia. Nah, akhiratnya apa? Kalau tadinya orang nganggur, jadi geng motor, didekati sama Mas Tafsir, terus menjadi ikut kuliah, karo tetap numpak motor, tiba-tiba lulus dan dia berubah pikirannya, mindsetnya berubah, jalan ke surga sudah dibuka. Mas Tafsir rasa buka dewi, surga sudah terbuka. Itu akhiratnya. Itu Mas Tafsir. Karena insya Allah nanti juga beberapa rekan-rekan yang ada di luar pulau seperti itu ketika konsep ini jadi kan bisa kita ekspansikan ke mereka-mereka gitu Bapak. Terus kemudian nanti tagline kita ada. Jadi kita tuh sebetulnya kan menawarkan beasiswa terbatas. Yang tadi kita sampaikan itu sudah ada di lembaga biayanya. Terus mahasiswa cuma iuran saja. Jadi wong TK saja penjelasan ngerti di daerah Semarang. Masuk TK berapa juta. Apalagi TK Al-Azhar. Kudu ngedol kuburan sih. Nah kita perguruan tinggi loh. Orang-orang duit. Neng nek syaratnya apa? Syaratnya ya daftar gitu ya. Syaratnya apa itu kok gampang mendaftar? Nah kalau daftar ya biayanya sidik. Nah biayanya itu hanya nanti ditukar dengan kartu mahasiswa, alma mater, hak kuliah, itu harus daftar. Nek orang daftar ya tiba-tiba kuliah kan tidak mungkin. Namanya nggak terdaftar gitu. Jadi syaratnya cuma daftar aja gitu. Nah, berikutnya kan beritanya, daftarnya berapa? Ora usah larang-larang. Sak duwemu dhisik piro? Nah, kayak penak lho. Kuwi dhisik piro 200 ya iso pokoke ngacung tok wis iso dadi kuliah. Nah, cuman ada yang kemarin sudah kita share tuh. Pendaftaran cuma 1.050.000. Kuwi dhisik 50 sik kena. Sing juta engko dibayar karo pelaku bisa. Artinya apa? Kemudian itu tetap kita tampilkan dulu. Nah, nanti kita akan atur supaya teman-teman bisa. Jadi prinsip sekali lagi, masing-masing zona tidak usah harus berpikir banyak. Punya 2 orang, silahkan didatarkan sekarang.
nanti sudah bisa punya, sudah punya tabungan. 2 orang itu nanti bisa jadi ujung tombak loh. Dia bisa testimoni kemana-mana. 2 orang itu menjadi 2 hari menjadi 4 orang, 2 hari lagi menjadi 8 orang, 2 hari lagi menjadi 16 orang. Begitu ya? Kira-kira itu. Siap. Oke, silakan. Oke, Pak. Ya, Bu Rina barangkali akan mengeksplor yang apa yang pengen ditanyakan tentang. Kalau Bu Rina sudah komplit. Nanti kalau ada yang nanti kalau ada yang masih bingung namanya. Nanti kalau ada yang masih bingung atau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin gabung, nanti saya langsung lempar ke grup aja, Pak. Oke, sekarang tindak lanjut di Bu Rina, tindak lanjut yang tadi malam, data diri Bu Rina dan teman-teman pengurus dulu dimasukkan. Itu nanti supaya sudah kita share di grup, yang sudah punya NIM, nomor induk mahasiswa, itu bisa untuk senjata, dan Ibu akan kita lengkapi dengan surat tugas dari kampus bahwa Ibu izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Silakan. Iya, silakan, Pak. Pak Dwi Arsoyo. Ya. Setelah penjelasan tadi, mohon untuk infokan berkaitan dengan legalitas dari perguruan tinggi yang tadi disebutkan, Pak. Iya. Karena nih nanti kan berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya itu, apakah ini nanti berkaitan dengan perguruan tinggi yang akan sebagai naungan itu, apakah sudah berkaitan dengan kaitannya dengan sistem yang ada yang sudah berlaku begitu maksudnya. Mohon penjelasannya begitu, Pak. Karena saya informasinya masih sepotong-sepotong, Pak. Terima kasih. Jadi perguruan tinggi yang sekarang kita jadikan naungan untuk pendidikan formalnya adalah STI Semarang. Untuk jelasnya nanti bisa dibuka web STI Semarang. Jadi STI Semarang itu sejarahnya dulu adalah akademi koperasi. Karena akademik dulu kan memang basic kita koperasi. Kemudian menjadi perguruan tinggi yang statusnya adalah sekolah tinggi, maka menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi Semarang. Akreditasinya baik institusi maupun prodi semuanya sudah B. Nah, dan di sana sekarang juga sudah ada program S2. Nah, itu perguruan tinggi formalnya yang menjadi naungan. Kemudian topping-topping yang kita buat tadi sebetulnya untuk menarik mahasiswa supaya bisa ikut program kita, makanya kita berikan topping-topping atau ijazah atau sertifikat yang diperlukan di dunia usaha dan dunia nyata. Kemudian sistem yang kita pakai, ya sistem kuliahnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Dignas. Jadi kita tidak ngarang. Jadi yang kita sampaikan tadi cuma kemudahan, kemurahan, dan kedekatan. Nah, perguruan tinggi itu sudah mempunyai izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan PDD. PDD itu adalah pendidikan di luar domisili kampus pusat. Nah, di luar domisili kampus tapi di dekat domisili mahasiswa. Jadi makanya didekatkan. Jadi mahasiswa tidak usah datang ke kampus, kos, naik motor, ojek, dana, tidak usah. Tetap bisa di rumah atau bisa di sekolah. Nah, kalau Bapak punya sekolah, itu nanti sekolahnya kita linkkan. Nah, neng negeri biasanya wis ora pusing-pusing nyari itu ya, tidak usah pusing-pusing promosi. Tapi kalau misalnya Mas Tafsir siapapun ada kenalan sekolah swasta sing neng pinggiran, nanti kita link. Jadi nanti promonya yang dipromokan mana? Bukan perguruan tinggi kita, bukan kegiatan kita, tapi sekolahnya. Jadi misalnya gini, kita punya SMK NU Sudirman misalnya ya, Mas Tafsir, ini dekat-dekat Semarang itu kan banyak tuh SMK gitu. Dan nanti gini, jika kamu sekolah di KNU ini, kamu tidak usah pusing-pusing nyari tempat kuliah. Karena kita sudah nge-link ke tempat kuliah dan Anda tidak usah daftar, tidak usah bayar macam-macam. Anda sudah terdaftar setelah lulus jadi mahasiswa. Nah, cuman iuranmu 17.000 itu mulai sekarang dibiasakan. Nah, nanti kalau SMK itu sudah nge-link ke kita, justru dia akan mempromosikan sekolahnya. Orang banyak yang sekolah ke situ. Wah, sekolah kono wae. Wis sisane untuk perguruan tinggi. Nah, ini kesempatan toh.
Ibu Rina kalau kenal, jangan ditawarkan yang misalnya SMA-nya Pak Wogo itu, kalau SMA negeri, biasanya anak-anaknya ini pikirannya nek jenenge kuliah itu mesti UI, UGM, Undip, nek sesuatu ya Satya Wacana, begitu kan? Atau Sanara Dharma, atau Unika, ini pikirannya begitu. Tetapi nyatanya, saya SMA, SMK negeri itu ya daftar uno ya udah ada ketompo. Ini nek ditawarkan lembaga kita, nggak cocok. Makanya tadi saya jawab Mas Tafsir, yang kita tawarkan adalah kesempatan. Jangan menawarkan lembaga. Ojo pamer ini lu STE bagus, jangan. Yang ditawarkan adalah kesempatan. Kalau you bergabung dengan kita, you nggak usah berpikir pusing, gawian terjamin, lulusan terjamin karena aplikasi B dan sebagainya. Baru dia nanya, gimana sih? Baru kita jelasin. Nah, seperti Pak Wogo tadi menyampaikan. Jadi, sistem perkuliahan kita persis sama dengan sistem yang dipakai oleh perguruan tinggi di Indonesia, Pak. Jadi kita tidak arahkan kuliahnya UI. Jadi program atau prodi-prodi yang ditawarkan itu adalah prodi-prodi yang sudah terakreditasi B, baik institusi maupun prodinya, dan sistem perkuliahan juga mengacu kurikulum, Pak, kurikulum nasional. Nah, kita justru nambahi sertifikat-sertifikat yang kita tawarkan tadi adalah tambahan. Makanya jika Pak Wogo nanti menyampaikan ke siswanya, ya, nah nanti dari tim kita ada yang bakal dolan ke Pak Wogo, ke SMK-nya itu sosialisasi. Nanti anak-anak itu menjadi mahasiswa atas oleh Pak Wogo punya kesempatan untuk surga dan dunia. Begitu Pak Wogo. Oh, J, Pak. Ya. Matur nuwun, Pak. Ya. Soalnya, ini kebetulan saya ini magang di Gunung Pati, Pak. Nah, beliau ini ahli taman. Kalau misalnya berkenan, bisa digabungkan itu, Pak. Karena memang landscape pertamanan itu peluangnya sangat tinggi sekali. Dan itu butuh seni. Kalau memang nanti berkenan, saya sudah ngobrol dengan Pak Mahmud selaku yang punya beliau siap, Pak. Begitu. Jadi kalau memang ya nanti nomor HP-nya saya sampaikan ke Pak Rambat. Iya, nanti biar digabung. Ya. Jadi gini Pak, tekniknya kalau usaha itu di bidang apapun kita oke digabungkan supaya kita melengkapi, kita kaya nih. Nah, cuman gini Pak, sasaran ini, kita kan ini merintis kegiatan ini supaya mahasiswa itu tertarik dengan kita karena kita banyak plusnya tadi. Nah, kira-kira landscape ini sasarannya ke mana Pak? Yang bisa disekolahkan atau dikuliahkan ke kita? Apakah anak-anaknya teman-teman itu, apa teman-teman yang tergabung dalam situasi atau lingkungan landscape-nya atau gimana Pak? Coba diberi gambaran supaya Pak Rambat nanti untuk menyusun programnya untuk ditawarkan itu bisa gamblang. Gimana Pak Wogo? Kami bahwa untuk landscape ini ada beberapa macam. Ada landscape untuk pertamanan mini garden. Mini garden itu kayak di depan rumah, di depan kantor, yang banyak tanaman itu. Ada yang feature. Ada feature itu taman dinding. Taman dinding itu, Pak. Dan itu memang menurut, karena saya setua ini aja masih belajar dan saya senang, Pak. Karena itu linknya nanti di tanaman masuk, kemudian seni masuk, kemudian kreativitas dan seterusnya lah, gitu. Kalau bagi saya sendiri yang mohon maaf yang sudah banyak bergerak di bidang pertanian seusia 53 ini, saya malah di taman ini malah asik gitu loh. Karena itu linknya itu sangat mudah dan sangat menarik begitu, Bapak. Itu berarti untuk usahanya ya Pak. Untuk maksudnya kan mahasiswa itu bisa berusaha di bidang itu gitu ya, karena kesempatannya terbuka lebar gitu kan maksudnya. Iya bisa. Tadi semacam kompetensi memadukan antara seni dan tanaman. Bagus. Nah cuman gini, itu bisa lah kita tema. Itu sasaran itu sasaran antara. Nah terus yang akan kita raih di dalam kegiatan kita memperoleh mahasiswa di bidang itu dari mana Pak? Apa pekerjaannya itu memang banyak yang kemungkinan bisa kita tawari program kita, atau dari anak-anaknya atau dari lingkungannya Pak? Jadi gambaran N-nya tadi, misalnya tadi ya contohnya Bu Rina itu kan punya UMKM itu pekerjaannya banyak, kemudian anak-anaknya itu yang tidak kuliah banyak, yang pengen kuliah banyak.
Nah, setelah ada kesempatan ini, wah, udah seneng tadi malamnya saya sudah daftar. Saya yang S1 ada 20 gitu ya Bu Rina ya. Nah, itu berarti itulah. Dan untuk Pak Wogo ini nanti sasaran kalau yang Pak Wogo sendiri, yang SMK-nya itu sudah itu populasi lah kita sasar. Yang untuk ini Pak, landscape-nya itu kira-kira sasaran kita akan memilih mahasiswa dari mana yang ini Pak, yang landscape ini Pak? Kalau menurut saya nanti linknya di pertanian, gitu. Pak. Jadi dasar-dasar pertanian dan dasar-dasar tanaman hias, hortikultur terutama. Ya, betul. Karena landscape itu cenderung nanti masuknya di hortikultura. Jadi itu memadukan antara tanaman hias dan seni. Dan populasinya jelas dia nanti kelompok di hortikultura, Pak. Oh gitu ya. Kelompok-kelompoknya itu berarti terdiri dari potensi-potensi anak-anak muda atau orang tua yang punya anak gitu ya maksudnya ya? Oh iya, kalau itu nanti untuk sasarannya bisa anak-anak muda atau kalau ini malah cenderung kita malah untuk generasi muda karena untuk landscape ini peluangnya ataupun penerusnya itu sangat sedikit sekali. Oh gitu. Ya. Dan untuk gambaran berarti sekarang landscape yang sedang di tempat di magang itu berarti di sana banyak pekerjanya gitu ya Pak, banyak yang ikut ambil bagian bekerja di situ ngoten nggih. Ya kalau pekerjanya banyak, ternyata di sini juga untuk tempat PKL anak SMK Negeri 6 Kendal. Oh gitu. Dan ya jadi memang ini tempat pelatihan pondok yang punya kelompok tani, kemudian KP apa Pak namanya Pak? KP4S. Jadi kalau pemberdayaan petani pedesaan. Oh, bisa Pak. Oke. Berarti kita sudah tanggap sangat bisa Pak. Nanti kita gabung, nanti serahkan teknis penggabungnya Pak Rambat. Nanti Pak Rambat bisa membantu begitu. Dan nanti kapan-kapan kita berkunjung ke Gunung Pati, kita akan bicara secara langsung supaya sama-sama memahami. Kalau kita sudah pahamnya sama, nanti pasti. Pak, siap. Ya. Mana untuk Bu Rina sudah cukup atau ada tanya? Kalau tidak berarti tinggal realisasi yang tadi malam itu, nama-nama segera dikirim aja ke lewat linknya Pak Rambat atau Mas Andri, terus mungkin Mas Tafsir juga sama begitu. Kalau sudah punya 1-2 sasaran juga bisa dikirim. Nanti segera yang udah resmi daftar. Oh iya, tidak apa-apa. Penjenengan ya atau penjenengan atau teman? Oh berarti teman yang dari D3 ke S1. Berarti ada 2 ya penjenengan. Berarti berdua sama saya. Kalau penjenengan dari apa? Dari S1 ke S2 atau? Enggak, dari SMA. Oh ya, sih berarti ada 2 nggih. Berarti nanti sama-sama S1 tapi yang satu berangkatnya dari D3. D3-nya apa kalau boleh tahu? Kebidanan itu? Bukan apa ya? Bukan Pak, beda Pak. Oh iya. Makanya segera kirim aja biar cepat. Formulirnya yang kemarin kita beri di brosur itu difotokopi aja, suruh ngisi, terus nanti difoto lagi kirimkan ke saya, tambahi KTP, KK sama ijazahnya udah besok udah langsung maju ke kampus, udah didata masuk dikti dan paling 2-3 hari NIM-nya sudah keluar, Ibu akan diberi link untuk buka-buka. Nah, Ibu sudah punya senjata untuk bicara di daerah penjenengan. Sudah punya nomor induk mahasiswa, sudah resmi jadi mahasiswa, tak kirimi jaket. Nah, jaketnya bisa dipakai, jas alma mater tuh ya, bisa dipakai untuk Ibu. Nih, saya sudah mahasiswa, walaupun tua, situ yang muda kok malah ora, gitu loh. Jos, nanti kita main ke Banyulangi. Nanti Pak Rambat akan ngantar jas itu. Kembang langit Pak, jangan Banyulangit. Kembang langit. Siap. Langit kan suara angin. Kali-kali kui. Begitu ya. Jadi ada 2 segera direalisasi. Nah, nanti gini nggak usah nunggu lah 1 masuk 2 1 itu nggak apa-apa. Kalau setiap hari 1 berarti sampai dengan bulan Desember itu Ibu sudah punya swidak atau 60. 1 hari 1 aja nggak usah banyak-banyak. 1 hari dikali 1, closing 1, segera nanti kan terus dibuatkan kelas. Kelasnya nanti pertama akan ngajar adalah
digital marketing. Jadi teman-teman nanti satu semester bisa seperti ini tuh digital marketing bisa untuk duit dari rumah. Gitu. Ya Pak Rambat siap kan untuk itu? Siap, 86 Pak Dwi. Nah, gitu. Jadi kan kita sudah siap digital marketingnya. Begitu Bu Rina bisa ditindaklanjuti. Itu Pak Rambat kita kembalikan ke moderator. Kalau ada yang lain bisa kita layani. Ya, alhamdulillah sudah terang benderang, semangat semua. Matur nuwun juga Pak Wogo, menit-menit terakhir saya share, tapi ini luar biasa. Akan kami segera tindak lanjuti yang di Gunung Patinya Pak Wogo. Izin nanti Pak Wogo kami masukkan ke grup juga. Terus untuk kontak tadi yang Gunung Pati akan kami segera follow up dengan Pak Dwi. Mas Tafsir semangat, Mbak Rina semangat, keren nih. Rekor pecah telur Pak Dwi dari tim kita, dari Mbak Rina ini gitu. Mbak Rina itu mungkin sudah diberitahu Pak Rambat, kita kan punya program yang untuk barangkali punya teman yang mau nyalek, itu kita punya sistem. Nah nanti bicara dengan Pak Rambat, lalu Bu Rina di sana-sana itu barangkali terus atau Pak Wogo atau Mas Tafsir punya teman yang pengen jadi nyalek lagi atau nyalek yang baru, Pak Rambat punya sistemnya, jadi bisa membantu untuk kampanye dengan program kita. Itu ya Pak Rambat ya? Ya. Betul. Ini sebenarnya di Pak Bambang ini yang praktek nanti itu. Kalau belum ada 20 gimana Pak kelasnya? Enggak apa-apa. 1, 2 bisa nanti saya buatkan. Jangan khawatir. Yang penting masukkan dulu 1, 2 biar masuk dulu ke link, biar jadi mahasiswa dulu. Nanti tinggal kita pisah. Kalau sudah 20 kita buatkan kelas sendiri. Kalau belum, tetap kita kasih mata kuliah dulu supaya dia tetap nggak kehilangan. Nunggu sing 20 kan masa sih daftar awal kok. Ya. Nanti mata kuliahnya lewat apa Pak? Oh bisa mata kuliah lewat ya kan gini, mata kuliahnya sekarang ini kan masih online, nanti kita kirim jadwalnya, kita kirim mata kuliahnya, kita beri linknya. Nanti kan kalau mahasiswa itu sudah terdata, penjana akan dikirim link itu. Penjana nanti buka sistemnya, ada siakat Pak, ada siakat. Nah penjana buka siakat itu tahu di situ kapan kuliah, kapan ujian, namanya sudah benar apa belum, nilainya sudah masuk, nah, biayanya sudah tercover di situ gitu. Nanti segera bisa ditindaklanjuti dan itu bisa untuk testimoni. Penjana buka laptop ini nama saya, ini betul saja masuk di nasional. Ayo, siapa yang ingin berburu TV itu kan bisa. Itu ya. Ya Pak. Matur nuwun Pak Dwi. Ya. Mbak Rina, Mas Tafsir, Pak Wogo, Pak Riza, Mas Andre. Alhamdulillah tadi kata Mas Tafsir tidak ada hasil tanpa aksi. Bahasa Inggrisnya roto angel ya. Jadi saya bahasa Inggris aja. Keren. Keren. Pak Rambat nanti tak lengkap insya Allah. Siap. Tapi ini digas ini Kak Tafsir untuk memotivasi yang lainnya ini. Ya. Matur nuwun, terima kasih, sukses selalu, salam sehat, semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Pak Dwi, Pak Rambat, Bu Rina, Pak Wogo, Mas Tafsir. Semoga menjadi persaudaraan yang lebih erat dan saling menguatkan. Ya semangat ya, semangat. Yang penting semangat tuh. Mohon bimbingannya ya Pak. Saya sendiri nih yang belum sarjana di sini. Oh siap Bu Rina, siap bimbing, siap. Masalah gampang itu. Oke. Oh Mas Riza baru nampak nih. Oke, udah. Di kelas nih Mas Riza. Itu mic-nya mute. Oh pamit kok. Oke, selamat berpisah. Kita ketemu di lain kesempatan. Ya, Pak D. Kita undur ya, live ya.